Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Spexabo, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di Pojok Podcast Sabdo yang akan menemani hari-harimu. Saya Vineta dan rekan saya Alzina Kaila Setria, bisa dipanggil Alzina. Nah, kali ini kita kedatangan 3 bintang tamu yang super duper spesial. Tepuk tangannya dulu dong teman-teman. Kepala Dinas, Bapak Anwar, ada juga Bapak Mamunir SDMF sebagai kepala sekolah kita yang tercinta. Kemudian ada juga Bapak perwakilan dari Agen Jatim, Bapak Aryasya. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam podcast kita kali ini. Nah, sebenarnya saya dan Alzina ingin sedikit memberikan pertanyaan Bapak terkait dengan program yang baru saja tadi pagi kita launching. Nah, pertama-tama saya ingin bertanya dulu nih kepada Bapak Munir. Tadi kan kita melaunching program baru yaitu Gerbangku dan Simpanan Pelajar. Nah, kalau dari pandangan Bapak Munir, apa sih sebenarnya tujuan dari 2 program baru tadi? Boleh dijelaskan Bapak? Terima kasih. Terima kasih. Ini apa? Jadi begini, sesuai dengan visi SMP Negeri 1 bahwa kita menciptakan budaya prestasi, berbagi, memiliki wawasan lingkungan dalam konteks iman dan takwa untuk meraih kompetisi global. Maka di SMP 1 ini harus kita karakter-karakter yang unggul, apalagi di saat ini di era pemerintahan Pak Prabowo Subianto yang Menteri Pendidikan Dasar Menengah Pak Budi telah dilaunching apa yang disebut dengan 8 dimensi lulusan yang didukung dengan 7 kebiasaan anak Indonesia juga. Maka SMP 1 sebagai salah satu bagian yang diakan rumput atau terbawah, maka kita harus mendukung apa yang telah diprogramkan oleh Menteri. Di SMP 1 sendiri kita lihat bahwa angka rapot putus sekolah kita di tahun 2024 ini angka literasi dan numerasinya sudah di angka 100. Maka kami masih tetap ingin meningkatkan angka-angka itu sampai di posisi maksimal. Itu yang pertama. Sehingga perlu diadakan suatu gerakan apa yang kita sebut nanti dengan gerakan membaca dan merangkum. Mengapa kami sangat berdetik untuk mengangkat kegiatan ini? Sesuai yang kita ketahui bahwa angka literasi secara nasional Indonesia itu masih tergolong tidak begitu tinggi. Apalagi di Kabupaten Bojonegoro kita masih mencapai di angka 54. Karena itu suatu gerakan yang nanti tentunya bisa mendukung peningkatan angka literasi meskipun di SMP 1 sudah mencapai angka 100. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan kondisi 3-4 tahun terakhir ini bahwa kunjungan anak-anak ke perpustakaan kita itu memiliki angka yang sangat rendah. Saya lihat di buku kunjungan itu tidak sampai 5% anak-anak. Ini bisa dimaklumi karena apa? Karena peningkatan anak-anak untuk memanfaatkan jasadnya lebih tinggi daripada kita konvensional untuk membaca. Oleh karena itu perlu kita lakukan suatu gerakan membaca. Apalagi di SMP 1 Bojonegoro ini baru saja mendapatkan dana CSR dari Jatim, yang tentunya dana ini bisa melengkapi perpustakaan. Sehingga tindak lanjut atau follow up daripada kegiatan CSR ini, maka kami mengelola suatu gerakan. Kami berharap bahwa gerakan ini tidak berhenti sampai saat launching, tapi tetap berlanjut dan berlanjut. Sehingga anak-anak secara awal kita paksa pasti nanti bisa, dan nanti saya yakin suatu saat nanti akan terbiasa untuk membaca. Karena dasar daripada suatu pengetahuan kita tahu sendiri bahwa membaca itu adalah hal yang mendasar. Sehingga ini perlu kita kembangkan lagi, kita budayakan lagi, khususnya di SMP Negeri 1. Sedangkan untuk simpel atau simpanan pelajar, kami berharap bahwa lulusan SMP 1 ini menguasai 6 dasar literasi.
literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, dan terlebih ini literasi finansial dan literasi bangsaan. Saya memiliki keyakinan bahwa 5 literasi atau 4 literasi sudah terlampaui kalau tidak, tapi ingin juga kami membiasakan anak-anak untuk belajar literasi finansial. Ini harapannya nanti di masa yang akan datang, karena saya yakin bahwa anak-anak SMP ini nanti di usianya ketika Indonesia mencapai bonus demografi, usia mereka adalah usia yang saat itu perang ya. Oleh karena itu kalau tidak disiapkan oleh yang ini, maka saya yakin nanti kalau yang tiba-tiba langsung anak-anak tidak bisa bagaimana menguasai bonus demografi. Dan saya tidak ingin bahwa anak-anak SMP 1 terutama anak-anak Indonesia nanti pada saat bonus demografi itu kita peroleh, kita tidak bisa menikmati bonus itu sendiri. Ini yang menjadi kegagalan pada saya, sehingga hari ini kami launching akan membaca dan merangkum buku serta gerakan isi peran pelajar. Itu kan. Nah, jadi sangat penting ya untuk masa depan anak bangsa sekarang ya memang ya literasinya sudah berkurang karena adanya teknologi gitu loh Pak. Oke, sekarang Bapak Kepala Dinas, berdasarkan 2 program yang memang baru saja di-launching, apakah mungkin program ini itu berpotensi untuk menjadi program tetap dari Dinas Pendidikan? Mohon jawabannya. Oke, terima kasih Mbak Neta. Ya, Dinas. Nah, terima kasih. Jadi program tadi yang telah kita launching tadi, Bangku dan Simpel, merupakan program yang sangat bagus, dan ini merupakan tindak lanjut atau merujuk kepada program nasional, yaitu bahwa sektor literasi Kabupaten Bojonegoro ini setiap tahunnya ditarget oleh nasional, dan otomatis juga kita targetkan setiap tahunnya itu lebih tinggi daripada tahun kemarin. Untuk tahun 25 ini kita targetkan 80,14, dan semoga dengan diluncurkannya program tadi Bangku dan Simpel ini bisa meningkatkan, membantu untuk peningkatan target atau yang kita tentukan, sehingga program ini dapat menginspirasi bagi sekolah-sekolah lainnya, terutama di tingkat SMP ini, agar nanti bisa untuk pencapaian angka literasi bisa meningkat, karena program ini adalah program merupakan inovasi dari sekolah masing-masing, sehingga nanti monggo sekolah ini bisa ketok tular istilahnya, mana yang bagus ini nanti bisa dimanfaatkan oleh sekolah yang lain dan dimodel, sehingga nantinya bisa menjadi satu metode untuk pencapaian daripada target literasi ini. Ya, terima kasih. Kemudian saya ingin bertanya kepada Pak Arya selaku perwakilan dari Perjantim. Nah, jadi saya ingin bertanya, apa sih peran anak bangsa, terutama anak-anak zaman Gen Z sekarang ya, terhadap budaya keuangan di Indonesia sekarang? Terima kasih. Terima kasih Mbak Vineta. Peran anak bangsa khususnya adik-adik terkait dengan budaya menabung ya, itu memang posisinya harus dimulai sejak dini. Jadi dalam artian bagaimana mereka mau manage terkait dengan keuangan, kondisi keuangannya itu harus dimulai dari dini. Terus kemudian terkait dengan program tabungan simpel ini sendiri merupakan salah satu program yang dicanangkan secara nasional dalam rangka untuk meningkatkan inklusi keuangan. Inklusi keuangan dalam rangka mengedukasi bagaimana membudayakan dari masing-masing siswa didik, khususnya dimulai dari sejak dini mulai gemar menabung. Salah satunya produk yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yaitu tabungan simpel itu sendiri. Sehingga tabungan simpel ini merupakan produk nasional dari Bank Indonesia untuk mendukung khususnya program nasional terkait dengan inklusi keuangan. Seperti itu. Yang bisa dapat kita ambil yaitu menabungkan memang sangat penting untuk anak-anak bangsa ya. Selanjutnya pertanyaan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Untuk Bapak Kepala Dinas, menurut Bapak seberapa penting sih sebenarnya membaca buku terhadap anak-anak zaman sekarang yang mungkin sudah terpengaruh dengan adanya teknologi yang memang memberikan informasi lebih
Jadi baik membaca buku maupun lewat teknologi informasi, dua-duanya kan sama-sama baik, sama-sama ada kelebihan masing-masing. Tetapi untuk membaca buku ini perlu diketahui bahwa dengan membaca buku itu lebih terfokus dan lebih komplit, karena buku itu penjelasannya lebih komprehensif. Dan yang kedua, dengan buku ini insya Allah lebih terstruktur susunannya. Kalau di informasi biasanya ini juga ada keterbatasan, kadang tidak sesuai dengan struktur yang ada di dalam penyusunan suatu buku. Dan juga yang terpenting ini adalah bahwa dengan membaca buku, insya Allah ini bisa tanpa mata kita juga kelelahannya ini tidak seberapa. Kalau dengan teknologi informasi dampaknya juga lumayan bagi mata kita, cepat lelah ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak. Oke, baik Pak. Ya, terima kasih terhadap dua program ini. Yang pertama dari pihak Jatim juga berterima kasih terutama, kemudian dari masing-masing sekolah siswa untuk dapat mempergunakan fasilitas semua yang sudah ada ini dengan sebaik-baiknya, terus mulai membudayakan kegiatan Gemar Menabung sejak dini untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih saya penutupnya. Yang jelas satu, yang pertama saya terima kasih kepada Pak Adi. Tanpa beliau kita tidak bisa melihat fasilitas yang ada di SMP 1 ini, sehingga nanti pada anak-anakku, bapak guru, apa yang sudah kita peroleh maka kita manfaatkan semaksimal mungkin dari waktu ke waktu tanpa habis. Masuk juga di Bank Jatim, saya juga ucapkan terima kasih atas segala bantuannya sehingga kami bisa seperti ini. Dan terlebih pada komite Pak Rudi, kami mohon bantuan untuk bimbingan daripada orang tua wali murid terhadap gerakan ini. Tanpa dukungan daripada orang tua dan wali murid, saya yakin bahwa apa yang kami canangkan hari ini tidak bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, sekali lagi kepada seluruh wali murid yang ada di SMP 1, bahwa gerakan kami ini adalah tentang bagaimana kami bisa bersamai, bahkan bisa memberikan sangu ilmu kepada anak-anak semua. Tidak sebatas hanya nilai-nilai di rapot saja, tapi tentunya adalah nilai-nilai karakter mereka, baik dari segi apapun, disiplinan, ketakwaan, tawadu terhadap orang tua, hormat dan sebagainya. Kami berharap bahwa itu nanti akan menjadi bagian daripada seluruh warga SMP 1. Dan saya yakin lulusan SMP 1 dapat mencapai 8 seleksi yang dilakukan oleh pemerintah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas waktu dan informasi yang telah diberikan kepada kami. Kami mohon maaf kalau tidak ada kesalahan kata maupun ucapan yang kurang berkenan di hadapan Bapak. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Alzina, Saya Pineta. undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.